Pembawa acara tadi Ustadz Lukman. Diberitahukan kepada seluruh jamaah bahwa subuh ini kita akan ada kunut nazilah. Pengumuman dari imam tadi. Diberitahukan. Itulah asal katanya tahu. Diberitahukan. Karena kalau tidak diberitahu jamaah, ini nanti bagi yang tidak tahu bisa memunculkan fitnah. Di mana tadi sholatnya? Di Masjid Namirah. Gimana sholat subuh di Masjid Namirah tadi? Ada baca doa kunut. Kunut apa namanya? Kunut uas. Namanya kunut nazilah. Kunut itu ada 3. Satu namanya kunut witir, satu namanya kunut subuh, satu namanya kunut nazilah. Kunut witir itu terbagi 3 lagi. Satu mazhab mengatakan kunut witir sepanjang tahun. Mazhab kedua mengatakan kunut witir tidak ada. Mazhab ketiga mengatakan kunut witir hanya 15 malam, berdasarkan riwayat Ubay bin Ka'ab dari malam ke-15. Kunut subuh itu terbagi 3 juga. Mazhab pertama mengatakan kunut subuh tidak ada, itu mazhab Hanafi dan Hambali. Mazhab kedua mengatakan kunut subuh ada, tapi sebelum ruku dan tidak ada suaranya, sir. Itu mazhab Maliki. Sedangkan mazhab ketiga, mazhab Syafi'i, mengatakan kunut subuh ada, setengahnya bersuara, setengahnya sir tak bersuara, dan dia dibaca waktu i'tidal sesudah ruku. Kunut yang ketiga adalah kunut nazilah yang tak ada ikhtilaf di antara semua mazhab. Kunut nazilah dibaca pada saat banyak bala, bencana, musibah, kematian, perang, wabah, dan itu dibaca pada solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, termasuk solat Jumat. Tolong diingat-ingat, ini masuk ujian akhir semester. Kenapa tiba-tiba Ustadz bahas ini? Karena subuh ini judul kita adalah jalan menuju surga. Dan salah satu jalan menuju surga itu melalui jalan ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapat ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi salah satu jalan menuju surga itu melalui jalan ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai kita mengkaji masalah kunut ada 3, 1 kunut, 3 pendapat, kunut subuh, kunut nazilah. Ilmu sudah tinggi, tapi cara mematikan handphone pun tak tahu. Ustaz nyindir ya? Enggak ada. Saya tak suka saya sindir menyindir. Jamaah aja yang tersinggung. Banyak orang berilmu tapi tak diamalkan. Malah ketika dikasih tahu imam malah melawan. Kepada seluruh jamaah supaya HP-nya disilentkan. Udah tahu. Bukan masalah udah tahu, diingatkan. Makanya imam setiap mau sholat pasti dia sampaikan, luruskan shaf dan rapat. Itu 8 bulan yang lalu. Sekarang luruskan shaf, jangan rapat. Tahun-tahun ke depan tahu wabah apa lagi datang, shaf pun tak boleh lurus. Bengkokkan shaf. Itulah pentingnya ilmu. Tahun kedua hijrah terjadilah perang besar bernama Perang Badar. Badar itu nama kampung, letaknya 150 km dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Oh, jadi Badar itu kampung Pak Ustaz? Ya. Tala'al badru alaina. Jadi kalau gitu artinya sudah terbit kampung di atas kami. Badar itu artinya 2. Yang satu Badar kampung, yang satu Badar artinya bulan purnama. Bulan itu kalau dia bulat besar namanya Badr.
Kalau dia bulan sabit namanya hilal. Sudah jadi nama orang Indonesia. Badarudin sama Hilaludin. Perempuan Badariyah. Mohon maaf kalau kebetulan nama istrinya saya sebut. Itu ilmu juga. Jangan sampai kita salah. Jadi terjadilah perang di Badar ini. Menang umat Islam. Banyak orang kafir musyrik yang dijadikan tawanan. Syarat menebus tawanan bayar. Bayar pakai onta, bayar pakai uang dinar, uang emas, bayar pakai uang dirham, tawanan lepas. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat gaya baru. Siapa yang bisa mengajarkan 10 anak Madinah tulis baca, maka dia bebas, tidak perlu bayar. Itu belum ada di zaman sebelumnya. Sebelumnya yang namanya tawanan itu mesti 3 cara. Pertama bayar pakai benda, yang kedua bayar pakai uang, yang ketiga bayar pakai orang. Pergantian tawanan. Mesir dengan Israel bertukar tawanan. Agen Mossad tertangkap, ganti dengan tawanan Mesir. Tapi Nabi SAW lain. Bagaimana caranya? Cukup ajarkan anak Madinah 10 orang tulis baca, bebas. Padahal itu tahun kedua, umat Islam masih miskin, susah, tak ada duit. Pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, barang-barang tinggal semua. Hanya baju yang melekat di badan aja yang lolos. Anak, istri, toko, uang, barang tinggal semua. Miskin, tak ada duit. Tapi justru Nabi tidak memilih duit. Yang dipilihnya adalah siapa yang sanggup mengajarkan tulis baca 10 orang, bebas. Andai kita perang, pasukan Balikpapan tak punya duit, pilihannya 2. Kita tukar tawanan dapat emas, dengan kita tukar tawanan bisa tulis baca. Kira-kira pasukan Balikpapan pilih uang atau bisa tulis baca? Ikhtilaf. Kalau saya pilih uang, karena kita udah bisa tulis baca. Itu menunjukkan Islam ini agama yang amat sangat mementingkan ilmu. Kenapa demikian? Karena dalam Quran dikatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat orang yang beriman, wa utul ilma, orang berilmu. Ada orang manusia, tak ada iman, tak ada ilmu. Di atasnya manusia beriman. Paling tinggi manusia beriman, berilmu. Itu yang paling tinggi. Mana dia? Ini yang di atasnya. Hampir ke langit ke-7 dah mereka. Masya Allah. Jangan dipanggil-panggil saya, Bu, hilang bahan saya. Makanya kita wariskan kepada anak-anak kita itu ilmu. Diwariskan kepada anak rumah kos-kosan 100 pintu, mobil, duit, handphone, ilmu tak ada, mati kita, dijualnya semua. Asal susah hatinya, jual. Mau lahirkan anak, jual. Mau nikah, jual. Mau nikah sekali lagi, jual lagi. Habis. Berapa banyak tuan tanah, tuan takur sekarang menjadi tukang ukur tanah, dijengkali orang. Maka wariskanlah kepada anak-anak kita ilmu. Saya dalam perjalanan hidup banyak sudah melihat, termasuk kawan-kawan sekolah dulu, yang anak-anak orang kaya, yang tak mementingkan pendidikan, hari ini menjadi orang yang kasihan kita menengok nasib. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Maka ini penting sekali. Tapi kalau kita wariskan ilmu kepada anak-anak kita, maka insya Allah harta itu menyusul. Tapi kalau kita wariskan harta, ilmu tidak akan mungkin menyusul. Itu kata ungkapan Imam Sayyidina Ali, al ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Ilmu itu menjaga engkau, sedangkan harta itu engkau yang menjaganya. Kalau kau punya ilmu, ilmu itu menjaga engkau.
Tapi kalau engkau punya harta, engkau menjaganya pagi, petang, siang dan malam. Saya nggak selamanya percaya omongan Ustaz Somad. Itu banyak orang kampung kami yang kaya-kaya, hebat. Ya kaya, berilmu. Jangan sampai, tapi yang lebih parah lagi, sudahlah tak kaya, bodoh pula. Kalau ada tak kaya, tak berilmu, pergilah ke tepi pantai. Panggil ikan hiu biar dikunyah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih hebat? Manusia apa jin? Nampaknya yang punya jin takut menjawab. Takut jinnya tersinggung. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan tentara-tentaraku, ayyukum yatini bi arsyiha qabla an yatuni muslimin. Siapa yang sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina 3000 km 3 jam naik pesawat? Apa kata jin? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat duduk. Ini tidak bisa dilakukan JNE dan titipan kilat hari ini. Kalau gitu mana yang lebih hebat? Manusia apa jin? Tahu dia ini Ustaz Somad ini menjebak ini. Apa kata manusia? Itu tadi jin. Sebelum kau tegak, kursi Balqis sudah sampai di situ. Tapi manusia tidak begitu. Apa kata dia? Ana atika bihi qabla an yartaddak ilaika tarfuk. Aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum kelopak matamu berkedip. Pindah. Sebelum berkedip udah pindah. Inilah yang bisa dilakukan WhatsApp sekarang. Bro, tolong kirimkan foto kita tadi ya, yang sama Ustaz Somad subuh tadi. Ku kirim sebelum matamu berkedip guys. Udah 5 kali kedip tak datang-datang. Rupanya paket habis. Betapa miskinnya manusia modern. Mengirimkan foto pun tak bisa cepat. Apalagi ngirimkan air 2 botol. Sebotol ini 30 menit, 2 botol berarti 1 jam. Ini simbol. Mana yang lebih hebat ilmu manusia daripada malaikat? Manusia. Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah, wahai malaikat-malaikat, beritahu nama-nama ini kalau memang kalian punya ilmu. Apa jawab malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, kami tak punya ilmu kecuali engkau yang mengajarkan kepada kami. Tapi Adam alaihissalam tahu itu. Kenapa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Karena Allah sudah mengajarkan ilmu itu kepada Adam alaihissalam. Jadi kalau ditanya mana yang lebih hebat jin dengan manusia? Manusia. Mana yang lebih hebat malaikat dengan manusia? Manusia. Manusia yang mana? Manusia yang berilmu. Hanya saja ilmu ini terbagi 2. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Bagi 2. Ilmu cara belajar sholat, fikih sholat, berapa rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunatnya, makruhnya, yang membatalkannya. Itu namanya ilmu fikih. Dalil-dalil sholat dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Musnad Ahmad bin Ambal, Muwatta Malik, Sunan An-Darimi, Kutub Tis'ah. Ilmu hadis. Bagaimana ayat-ayatnya dalam Al-Quran, dibaca ayatnya, ada idghamnya, ada qalqalahnya, ada gunnahnya, nun mati ketemu dengan qab min qablikum, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya, ada munasabat kesesuaian antara satu ayat dengan ayat yang lain, ada kronologis sebab terjadi turunnya ayat, ada makna-makna ayat, ada makna mufradat kosakata. Ini bahas dalam ilmu tafsir.
Sekarang umat ini pula terbagi dua. Kalau kau belajar tafsir, kau belajar hadis, masuk surga. Kalau kau belajar ilmu komputer, ilmu listrik, kau korslet, masuk neraka. Ini orang yang begini ini mesti diluruskan otaknya. Ceramah Ustadz Somad ditonton orang Balikpapan selama bertahun-tahun. Itu yang memotong-motong video pendek, yang memotong tanya jawab. Jadi kebanyakan jamaah itu menonton ceramah saya itu yang pendek-pendek. Pengakuan mereka, kami selalu nonton Ustadz yang pendek-pendek. Kalau yang panjang-panjang tuh kami mengantuk, bosan, dan yang paling penting paket kami cepat habis gitu. Siapa yang memotong video pendek-pendek itu? Kalau bukan anak-anak muda yang hebat faham IT. Dipotongnya 1 menit, dimasukkannya ke Instagram. Potongnya 1 menit, diuploadnya di channel dia. Kau mengupload video Ustadz Somad ini kan nggak dapat duit, ngapain kau upload? Aku berjuang lillah dan li follower. Dia mau nambah subscriber, diseling-selinginya dengan update Ustadz Abdul Somad. Dua-dua dia dapat, ilmunya dapat, dakwahnya dapat. Jadi untuk zaman sekarang yang paling bisa berdakwah melebihi ustadz di masjid adalah anak-anak muda yang hebat dalam bidang IT multimedia. Betul apa betul? Yang bilang nggak betul itu pasti tak tahu multimedia. Dulu definisi buta huruf itu zaman dulu adalah la yaktub wa la yahsub. Orang yang nggak bisa tulis baca hitung. La yaktub wa la yahsub. Nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung. Itulah orang buta huruf zaman dulu. Zaman sekarang buta huruf itu definisinya sudah dirubah oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Siapa itu buta huruf? Orang yang tidak bisa bahasa Inggris dan IT. Itulah orang buta huruf. Jadi kalau begitu banyak di antara kita ini buta huruf, termasuk saya. Saya bahasa Inggris saya ladies and gentlemen, kepala beku di stempel semen. IT pun saya tak paham. Tapi kita tetap berusaha. Apalagi bapak-bapak mesti punya ilmu ini. Karena anak-anak bapak kalau di rumah ada wifi, dia akan buka channel macam-macam. Tapi kalau bapak punya ilmu, bapak bisa pasang blok sehingga dia tidak bisa buka. Ilmunya mesti lebih tinggi. Kalau tidak diakal-akali sama anak-anaknya. Tiba-tiba Pak Ustadz, saya mau bayar tagihan pulsa saya melejit sampai 4 juta. Kenapa? Rupanya anak saya main judi pakai handphone saya. Kena orang tua. Pentingnya ilmu. Jadi jangan pilih-pilih. Hanya saja ilmu tentang masalah ibadah kepada Allah ini fardu ain. Fardu ain itu artinya apa? Kita sendiri mesti tahu. Kalau tidak tahu maka amal kita tidak benar. Fardu kifayah, orang lain tahu kita nggak tahu, cukup. Menyelenggarakan jenazah, cukup 2-3 orang yang memandikan, habis itu mengkafankan, habis itu menyolatkan, habis itu menguburkan. 2-3-5 orang cukup. Fardu kifayah. Kifayah artinya cukup. Gugur dosa kita kalau dilaksanakan 2-3 orang. Tapi kalau fardu ain, masing-masing kita mesti tahu. Dari mulai bagaimana cebok. Karena kalau ceboknya tak betul, kerannya menetes, sholatnya tak sah. Makanya hadis tentang azab kubur. Kenapa dia diazab ya Rasulullah? Dia diazab karena tak beres masalah cebok. Kenapa ceboknya tak beres? Tak ada ilmu. Kalau ceboknya tak beres, sholatnya tak diterima, zikirnya tak diterima, ibadahnya tak diterima, kerannya belum habis putarnya, sudah diputarnya masuk ke dalam. Itulah pentingnya ilmu. Makanya masjid-masjid sekarang sudah pakai spesialisasi. Senin malam Selasa fikih, Selasa malam Rabu tafsir, Rabu malam Kamis hadis, Kamis malam Jumat akidah, Jumat malam Sabtu akhlak, Sabtu malam Ahad tablik akbar. Tidak ada alasan orang untuk tidak datang ke masjid. Buatkan daftarnya. Fikih dibagi lagi. Ada fikih sholat, ada fikih muamalat, fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, fikih muamalat, jual beli,
pinjam meminjam, gadai menggadai, bagi hasil mudharabah, permodalan syariah murabahah, hutang piutang, fikih munakahat, pernikahan, fikih siasah, politik. Ini sekarang umat Islam mau dijauhkan, dilepaskan dari politik. Seolah-olah Islam ini hanya zikir, sholawat, tahlil, mati. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Itulah Islam. Itu adalah pembodohan umat Islam. Lalu kemudian kita lanjutkan perjalanan Islam setelah perang Badar. Nabi SAW membangkitkan semangat menuntut ilmu. Lalu kemudian meninggal Nabi, naik Abu Bakar Siddiq, meninggal Abu Bakar, naik Umar, meninggal Umar, naik. Pada masa Umar bin Khattab, Islam sampai ke Persia. Persia pernah mengalahkan Roma. Sama seperti sekarang, ada blok barat, ada blok timur. Blok barat itu dikuasai oleh Roma, Italia sekarang. Blok timur dikuasai oleh Persia, Iran sekarang. Sama seperti dunia sekarang. Blok barat dikuasai oleh Amerika, blok timur dikuasai oleh Rusia. Jadi dunia ini selalu ada dua kekuatan yang menguasai. Lalu kemudian seketika itu menanglah Persia melawan Roma. Makanya dalam Quran ada surat Rom, ghulibatir Rom, bangsa Roma sudah dikalahkan. Oh, jadi di Quran itu ada surat Roma Pak Ustaz? Ada. Kenapa Quran di rumah saya cuma ada surat Yasin? Kau bacalah surat yang lain guys. Hah? Lalu kemudian ketika Roma ini kalah, Persia menang, itu menunjukkan Persia itu hebat, termasuk hebatnya dalam masalah ketentaraan. Makanya ketika zaman Nabi, waktu melawan orang kafir Quraisy, ada orang Persia, sahabat Nabi itu ada orang Persia, namanya Salman Al-Farisi. Farisi artinya Persia, Misri artinya orang Mesir, Makki artinya orang Makkah, Balikpapan kalau orang Balikpapan. Semua ya di ujung itu menyebutkan asal kampung. Datanglah Salman Al-Farisi, orang Persia yang hebat strategi perang. Kami ada strategi di Persia ya Rasulullah. Gimana strateginya? Supaya musuh dari Makkah tidak bisa masuk ke Madinah. Ini ada dua bukit besar, tak mungkin mereka naik ke atas. Maka di antara dua bukit ini kita gali tanah yang kira-kira kuda tidak bisa melompat. Bagus kata Nabi. Itu menunjukkan agama Islam menerima strategi walaupun dari negeri kafir. Jadi nanti jangan diharamkan ini Samsung nih. Ini Samsung ini dari kampung Ustadz Wahab nih, Korea. Samsung ini kan dari negeri kafir. Kenapa boleh dipakai? Karena ini strategi. Ilmu boleh dipakai. Orang sekarang terbalik pula. Yang dari Amerika itu bukan ilmunya yang dipakai. Yang dipakainya rambut macam sumbu kompor, badan bertato-tato, sampai lidah pun dilobangi. Menengok anting di bibirnya, bibir kita pula yang ngilu. Boleh kau ambil ilmunya. Dalilnya mana? Nih, perang Persia punya strategi gali parit. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. Nama kamu siapa? Khandaq. Kenapa kau dikasih nama Khandaq? Aku lahirnya di parit. Khandaq. Perang itu juga disebut dengan perang Ahzab. Ahzab itu jamak dari hizib. Hizib artinya partai. Ahzab koalisi partai-partai. Karena waktu itu berkoalisi partai kafir, partai musyrik, partai munafik, partai Yahudi. 4 partai berkoalisi menghantam Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi ikut menggali. Ikut Nabi turun ke bawah menggali. Diangkatnya jubahnya ke atas. Nabi pakai celana panjang.
lalu kemudian perut Nabi basah karena keringat dan ada lumpur yang menempel di perut Nabi. Hadis sahih. Jadi jangan bayangkan mentang-mentang Nabi berdiri lalu tunjuk, kau angkat sana, kau angkat ini masuk surga, kau ini masuk surga. Itu Nabi dari mana itu? Nabi Muhammad SAW yang mulia itu, yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ikut dia menggali itu, ikut dia mengangkat batu itu. Ketika dia pukulkan pacul itu, pacul besi itu, kena batu di bawah, bercahaya. Di cahaya itu nampaknya Yaman dikuasai. Memantul lagi cahaya, Rum akan dikuasai. Memantul lagi cahaya, Syam akan dikuasai. Kabar gembira. Dan itu bukan omong kosong. Tiga-tiga negeri itu sudah dikuasai. Yaman yang ketika itu markasnya Abrahah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil artinya gajah, dibawanya tentara bergajah untuk menghantam belasan gajah yang dia bawa. Gajah induk yang paling besar, panglima segala gajah. Nama gajah itu Mahmud. Dari Mahmud itulah diambil Mamut, gajah besar yang berbelalai. Mohon maaf Pak Mahmud, nanti istrinya panggil, oh abang gajah, bukan? Kalau gitu saya ganti nama lah Pak Ustadz. Masa nama saya nama gajah? Gajah itu tak mau menghantam Ka'bah. Dia berhenti di tempat melontar jumroh Aqabah. Dipaksa oleh pawangnya, nggak mau dia bergerak. Tidak mau gajah-gajah. Gajah yang berilmu lebih baik daripada Abrahah yang goblok. Ulaika kal an'am, manusia yang tak berilmu itu macam binatang. Balhum adhal, lebih hina daripada binatang. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, mereka seperti daun kayu yang dimakan ulat. Satu penafsiran Syekh Muhammad Abduh mengatakan, bukan ditembak dari atas pakai batu meteor, tapi kata Syekh Muhammad Abduh, datang burung dari atas menebarkan virus, yaitu virus cacar. Jadi tentara-tentara Abrahah itu kena campak. Tapi penafsiran ini kontroversial. Terserahlah, mau batu meteor dari atas, mau kena penyakit campak, mau kena pesawat bom molotov, yang penting Abrahah itu mati, hancur. Tak ada Abu Talib, Abdul Muttalib kakek Nabi yang megang kunci Ka'bah, juru kuncinya waktu itu. Tak ada dia minta kepada Allah, ya Allah kirimkanlah tentara dari malaikat-malaikat yang akan melempar tentara Abraha. Tak ada. Dia hanya menyerahkan kunci itu. Apa kata dia? Inna lihadzal baiti rabban yahmi. Rumah ini ada Rabb yang mencipta dan melindunginya. Tapi waktu itu memang tak ada lagi yang melindungi. Pak Ustadz, kenapa sekarang Allah tidak mengirimkan tentara yang menghancurkan musuh-musuh Allah? Kenapa tak dikirimkan Allah Toiron Ababil untuk menembak si Macron? Waktu itu tak ada orang beriman di dunia ini. Abdul Muttalib menyerahkan kunci kepada Allah. Inna lihadzal baiti rabban yahmi. Rubah ini, Ka'bah ini ada Rabb pencipta dan pelindungnya. Kuserahkan pada engkau ya Allah. Maka dikirim Allah. Sekarang umat Islam sebegini banyak di Indonesia ini aja 300.000 orang. Belum lagi di Arab, belum lagi di Amerika. Karena banyak inilah tak dikirimkan Allah ababil. Kalau tak ada orang beriman di dunia ini, sudah lama dikirimkannya ababil dan entah apa-apa lagi dikirim. Hancur sudah. Jadi kenapa Allah tidak kirimkan? Karena masih ada orang Balikpapan. Itu maka tak dikirimkan Allah. Karena masih ada orang beriman yang akan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ilmu. Meninggal Abu Bakar Siddiq, naik Umar bin Khattab, melihat Persia ini punya peradaban yang luar biasa. Di antaranya adalah administrasi perkantoran. Bahasa Persianya diwan. Maka diambillah administrasi perkantoran dari Persia itu dibawa ke Madinah. Disebut dengan diwan.
sampai ke Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat. Dal, ya, waw, alif, nun, Dewan. Wakil bahasa Arab artinya deputi. Mereka adalah mewakili rakyat. Ra'iyah, ra'iyah, rakyat. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Maka DPR itu tiga-tiganya bahasa Arab. Dewan, wakil, ra'iyah. Makanya orang Indonesia paling bisa bahasa Arab karena banyak sekali kata-kata serapan dari bahasa Arab. Tolong betul-betul dengar, serapan, bukan sarapan. Kadang pagi ini memang kurang konsen. Mana ada kantor zaman Nabi Muhammad SAW? Dari mana administrasi ini? Diambil dari Persia. Termasuklah ilmu-ilmu membangun masjid ini. Ketika pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sampailah Islam ke negeri jajahan Roma. Waktu itu ada satu kota, nama kota itu diambil dari nama raja. Nama rajanya Bizanti, nama kotanya Bizantium, Roma. Ciri khas Bizantium, bangunan melengkung. Melengkung di tengah, tidak ada tiang. Lalu kemudian habis masa Bizanti, naik lagi raja, namanya Konstantin. Dirobahnya nama kota itu menjadi nama dia, Konstantinopel. Ada raja namanya Alexander, dibuatnya nama kota itu Alexandria. Jadi raja-raja zaman dulu untuk mengekalkan nama dia, dibuatnya nama dia jadi nama kota. Balikpapan tuh nama raja enggak? Alexandria, Bizantium, Konstantinopel, nama raja-raja. Lalu kemudian ciri khas bangunannya adalah melengkung. Saya sampai ke bekas-bekas istana Romawi yang ada di Maroko. Saya lihat bangunannya melengkung. Zaman Nabi tak ada bangunan melengkung ini, karena Masjid Nabawi itu dibangun dengan batang korma tiangnya, atapnya pelepah korma, tak ada melengkung. Bangunan melengkung ini datang dari peradaban Bizantium. Inilah diambil oleh Masjid Namirah Balikpapan, melengkung. Apa tujuannya melengkung di atas? Supaya tidak terlalu banyak tiang di tengah. Jadi tujuan ini dibuat tiang sini, tiang melengkung di tengah supaya tak ada tiang ini, karena tiang ini memutus sok. Besok tolong disulap tiang. Selama dia baik diambil oleh Islam. Lalu kemudian Masjid Nabawi itu adalah petak saja. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku. Mana mimbar? Raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku, rumah Nabi di samping kiri kalau kita menghadap ke kiblat. Wa mimbari, dan mimbarku 22 meter lurus saja, tak ada mihrabnya. Dari mana datang mihrab melengkung ini? Mihrab ini datang dari seorang arsitek yang dipanggil oleh Abdul Malik bin Marwan dari Damaskus, Suriah. Inilah muncul mihrab tempat imam. Mubazir ini, untuk apa buat-buat ini? Ada sebagian masjid sekarang tidak mau pakai mihrab karena dianggapnya bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bagus. Dengan adanya mihrab di samping kiri bisa untuk nerima tamu, ada kantor, ruang imam dan lain sebagainya, sehingga Ustaz Somad bisa masuk dari belakang. Betul arsitektur. Bilal bin Rabah azannya di atas satah. Satah itu atap rumah orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, di atas satah, atap rumah orang. Tidak ada menara. Sampai pada akhirnya umat Islam sampai ke kota Alexandria, 200 km dari Kairo. Mereka menemukan bangunan di tepi pantai Laut Mediterania, Laut Putih. Laut itu ada 3, Laut Putih, Laut Merah, Laut Hitam. Laut Putih Mediterania, ada bangunan tinggi menjulang ke atas di tepi pantai, dan ada api bergejolak di atas.
tempat api itu orang Arab menyebutnya manarah. Nar, api, manarah, tempat api. Sampai ke Balikpapan, menara. Dibuang apinya, diambil, muazin naik ke atas, lebih tinggi. Kalau sudah lebih tinggi, maka suaranya lebih menggelegar masuk ke rumah orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilmu. Islam tidak melarang kita untuk mengambil ilmu dari negeri manapun, selama kita tidak mengambil akidahnya. Bangunannya boleh diambil, alat komunikasinya boleh diambil. Ini semua alat-alat komunikasi ini tidak ada satupun dari negeri Islam. Sony, Jepang, Panasonic, Samsung. Kalau dari Arab pasti Samsuddin. Mohon maaf Pak Samsuddin. Ini apa mereknya? Zoom. Ini semua boleh, ilmu. Jadi jangan nanti anaknya mau belajar ke Jepang, ya, aku mau ke Jepang. Jangan, nanti kau masuk neraka. Yang penting TK-nya Quran, SD-nya Quran, SMP-nya Quran, SMA-nya Quran, bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Jepangnya oke, bahasa Koreanya keren. Setelah itu terbanglah nak kau sejauh mata memandang. Nanti kau akan pulang ke Balikpapan, membangun negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ilmu. Inilah sekarang anak-anak kita ini, dia ilmunya susah juga sekarang. Semua online, ilmunya pun online. Dulu kita mempersiapkan mau ujian itu setengah mati. Sekarang saya tengok orang ujian, saya ada menguji online. Semuanya online. Takutnya nanti pas ditanya, apa ini? Tunggulah Pak, Zoom belum hidup. Maka ilmu inilah yang paling penting dalam kehidupan. Dalam Islam diajarkan mendengar satu majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Dalam kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, penulisnya Imam Al-Hafiz Al-Munziri, diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya sahih bahwa orang yang ikut majelis ilmu lebih baik daripada 100 rakaat sholat sunat. Itu menunjukkan memotivasi orang ilmu. Maka di Masjid Nabawi itu ada halakoh. Halakoh artinya lingkaran. Nabi duduk, sahabat melingkar. Ini halakoh. Zaman dulu tak ada tabligh akbar. Gak bisa pengajian ramai begini karena suara tak sampai. Mana sampai suara? Ini kan tabligh akbarnya ada setelah ada mikrofon. Zaman dulu tak ada. Zaman dulu untuk sholat aja, untuk sholat itu di belakang itu dipasang mubaligh namanya. Mubaligh artinya penyampai suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata yang belakang. Begitu suara habis disambung lagi ke belakang. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Karena waktu itu belum ada mikrofon. Maka pengajian hanya halakoh saja. Dalam satu masjid itu bisa 5 halakoh. Halakoh tafsir, halakoh hadis, halakoh fikih, halakoh tasawuf, halakoh usul fiqh, halakoh tajwid, halakoh bahasa Arab. Makanya Imam Syafi'i itu duduk mengajar dari subuh sampai zuhur. Habis itu istirahat makan, habis itu lanjut sampai asar. Di masjid di Kairo namanya Masjid Amr bin As. Datanglah panglima perang namanya Jauhar As-Siqilli. Sad, Qaf, Lam, Ya, Siqilli. Orang kita menyebutnya, orang Arab Siqilli. Orang Barat menyebutnya Sisilia. Sisilia itu sekarang di Andalusia. Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Real Madrid, Barcelona. Oh tahu. Kusebut Siqilli kau tak tahu. Kusebut Sisilia kau tak tahu. Kusebut Andalusia kau tak tahu. Kusebut Real Madrid, Barcelona kau tahu. Ternyata ilmumu cuman sampai di tiang gawang. 700 tahun Islam berkuasa di Madrid dan Barcelona itu. Barcelona mereka menyebutnya. Qurtubah
Nama kotanya Kurtuba, mereka menulisnya Cordova. Baladul Walid, nama negerinya Baladul Walid, mereka sebut Valladolid. Nama-nama negeri di Eropa. Akhirnya umat Islam yang dulu di sana berkuasa, memang sifat umat Islam ini begini. Kalau dia berkuasa, kaya raya, terlena, lupa, kelahi, hancur, akhirnya musuh menang. Datanglah seorang ratu perempuan bernama Isabella. Kata Isabella, pilihannya cuma dua, kalian murtad atau kalian cabut dari Andalusia. Akhirnya banyaklah orang Islam yang murtad di Andalusia. Orang-orang yang murtad itu dikasih topi kerucut ke atas tadi. Itulah yang dipakai anak-anak umat Islam sekarang, dipakai ke atas. Happy birthday to you. Lalu kemudian sebagiannya disemen hidup-hidup. Sampai sekarang masjid itu dirubah menjadi museum. Forbidden for pray, tidak boleh sholat. Karena turis-turis kita kadang datang ke situ sholat tahiyatul masjid. Sholli sunnatan tahiyatul masjid. Bukan main semangatnya pas di situ. Di kampungnya asal masuk masjid duduk langsung. Tak boleh. Forbidden, haram kalian sholat di sini. Datanglah turis entah dari Amerika, entah dari mana. Azan dia di dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang security. Kenapa kau azan? Aku ingin mengobati kerinduan dinding-dinding dan tiang-tiang ini. Karena dulu 700 tahun mereka mendengarkan kalimat Allah. Hari ini aku mengobat kerinduan mereka. Itu diam security. Mana tahu nanti adik-adik buat jalan-jalan ke Andalusia, azan kan di situ. Tapi kalau ditangkap security saya tak tanggung jawab. Islam ini luar biasa. Tumbang Islam di barat, di Andalusia, berakhirkah Islam? Tidak. Allah berjanji, wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad meninggalkan agama ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok kaum lagi. Jatuh Islam di Andalusia, berakhir kekuasaan Islam di Eropa, Allah ganti dengan kekuasaan yang baru di tahun yang sama, di abad yang sama, abad 15. Hancur Islam di Andalusia, muncul Islam yang baru dengan kerajaan baru, dengan anak muda berumur 19, 20, 21 tahun, Muhammad Al-Fatih namanya. Maka berdirilah tegak kerajaan Turki Utsmani. 500 tahun berkuasa. Jadi kalau andai na'udzubillah, murtadlah murtad, na'udzubillah, 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 apakah akan habis Islam di dunia ini? Tidak. Sekarang banyaklah program pemurtadan di kampung-kampung di Indonesia. Kita khawatirnya di Indonesia orang murtad, justru Islam berkembang di Eropa. Sejak ejekan makian dari Macron, 2 kali lipat orang Prancis dan sekitarnya bersyahadat. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan Denmark, apa yang dilakukan Macron, apa yang dilakukan oleh 11 September, itu hanya akan menjadi iklan gratis untuk umat Islam. Percaya atau tak percaya, ungkapan saya ini nanti kalian akan membuktikannya. Barulah anak-anak muda ini nanti menangis. Betul kata almarhum Abdul Somad dulu. Waktu kita habis sampai jam 6. Ini pun ilmu juga. Kalau tak ada ini mana kita tahu kan? Ilmu penting ini. Macam-macam cara ngasih tahu ustaz. Ada ditulis di situ, memang tulis. Ceramah tak boleh dari, ada ditulis. Tapi yang unik, saya pernah ada satu masjid di Pekanbaru. Lampu hijau, kuning sama merah. Tidak ada sih. Jadi saya tengok merah itu, saya tanya panitia, ini kenapa hidup? Waktu udah habis ustaz. Macam cerdas cermat saya luar. Itu pun ilmu juga itu. Ilmu. Intinya ngasih tahu bahwa waktu sudah habis, tapi caranya, cara itu ilmu. Allah nyuruh baca Quran, Iqra'ul Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
utslu ma uhiya ilaika min rabbik. Tapi cara baca Quran ada dalam Quran? Enggak ada. Caranya itu orang Indonesia yang buat. Kami di Sumatera dulu waktu saya kecil cara baca Quran, alif di atas A, alif di bawah, I, alif depan U, A, I, U. Anak-anak sekarang A, 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 bata, ba, batata, sa, 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 ba, ba, ba. Kalau di Balikpapan dulu baca Quran gimana sih? Hah? A, I, U juga? Oh, sama. Serentak. Nah, itu semua di Jawa lain. Alif patah A, alif kasroh, I, alif tomah, U, A, I, U. Itu cara, itu ilmu. Ilmu ini penting. Nah sekarang bagaimana anak-anak ini membuat software sekali baca langsung bisa baca Quran. Ini tantangan, ilmu. Mudah-mudahan akan lahir anak muda yang sesuai antara ilmu agama dengan ilmu umumnya insyaallah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan ridhamu dalam hati mereka supaya mereka beramal dengan amal yang kau ridhai dan kau cintai. Allahumma dafa'anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba wal fitan. Jauhkan mereka dari ria, dari riba, dari narkoba, dari perbuatan zina, dari LGBT, dari perbuatan yang keji dan mungkar. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, ustad-ustad, kiai-kiai, tuan-tuan guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya.